gimana nih Teh ramainya publik menilai secara vocalizingnya Asila ya terlalu berlebihan. Teteh sebagai penata vokal seperti apa mungkin saya waktu Keisha juga dikasih komentar, saya jawabannya sama. Semua anak-anak masuk ke industri musik itu perlu proses, dan anak-anak itu punya karakter berbeda-beda. Kita harus sabar untuk menggiring anak-anak hebat ini menjadi sesuatu yang punya warna. Saya tidak masalah kalau netizen mau memberikan komentar. Sekarang kan netizen itu udah kayak juri ya. Tetapi sabar dan jangan akhirnya jadi ngebully. Semua perlu proses. Saya juga penyanyi yang berproses sampai ke titik ini. Nah, untuk sampai ke titik yang punya karakter itu memang perlu kesabaran. Siapa tahu Keisha, Asila akan jadi seseorang yang luar biasa, yang memang akan membanggakan Indonesia. Kenapa harus disuruh berhenti nyanyi? Stop aja, itu kata-kata yang tidak bijaksana menurut saya. Tuhan itu maha tahu kemana dia menaruh bintang, ya. Jadi itu urusan Tuhan, siapa yang dijadikan bintang, kita memberikan masukan itu tidak apa-apa. Jadi saya bilang ke Asila, jangan patah semangat. Saya spill ya kemarin di IG-nya, jangan patah semangat, terus belajar, terus menjadi anak yang mendengarkan, low profile, kamu akan jadi orang besar. Karena biasanya ujian itu terjadi akan dikasih sama Tuhan untuk dia menjadi besar. Jadi mungkin kan dia masih muda ya, nyanyi dari 15 tahun. Kalau saya lihat tuh di spill dari dia kanak-kanak ya, kasihan ya, dari anak yang masih kecil nyanyi gini-gini ya. Jangan semuanya dong diaduk-aduk, kan dia mengalami proses. Nah, sekarang dia ingin jadi tumbuh seperti keinginannya dan keinginan kalian, berikan waktu. Kan kalau Indonesia nanti punya sesuatu yang keren, kalian yang bangga sebetulnya. Tapi kalau dipatahin kayak segini kan, untung mentalnya Asila lumayan bagus ya, sehingga dia tetap latihan, tetap semangat kalau saya lihat gitu. Tapi tentunya Asila, dan pasti dia pintar anaknya, pasti dia akan mendengarkan masukan kalian. Mudah-mudahan dia akan terus berkarya dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau menurut saya, dari kekurangan manusia itu akan jadi karakter yang kuat. Biarkan proses dan waktu yang menjadi. Tapi ketika melihat video Asila yang viral kemarinan itu, ada curhatan nggak sih Asila ke Teteh, atau Teteh sempat ber-WA-WA atau komunikasi? Ya sempat dia drop, pasti ya, dia sempat drop, dia sempat kenapa gitu. Tapi aku semuanya teman-teman ya, Meli semuanya bilang ini harus dilalui. Kita semua tidak ada nyampe ke panggung besar dan jadi langsung ding gitu ya. Kalau kita lihat semuanya anak-anak yang ikut festival kan dibully juga sama juri, kan dikasih komentar terus, apalagi anak-anak yang jurinya tajam-tajam ya, kamu ini setiap minggu itu. Tapi begitu juara dia jadi diva. Diva itu apa sih sebenarnya? Diva itu ya seseorang yang mau nyanyi di atas panggung. Semua diva kok, semua diva. Menurut aku bisa jadi diva itu berarti dia sanggup melawan dirinya untuk tidak turun dari panggung. Jadi kalian punya fansi ini, ya jangan banding-banding, ojo dibanding-banding kalau kata Pak Jokowi. Semua punya ciri khas masing-masing. Jadi biarkan Indonesia punya penyanyi yang ciri khasnya seperti ini, ciri khasnya seperti ini, ciri khasnya segini. Kalau ada masukan, kasih masukan aja yang baik-baik, jangan terus gitu. Itu yang saya tidak setuju sebetulnya. Tapi ketika ada salah satu vokalis band Armada itu Teh yang tidak suka lagunya dibawa secara marah-marah segala macam, Teteh melihat dari sisi Teteh sendiri seperti apa sih? Emang dia bilang ya itu buat dibilang. Ya itu kan haknya setiap orang untuk bilang. Ya, aku nggak bisa terlalu mengomentari karena. Tapi kalau saya sih misalnya lagu saya begitu ya, saya akan tunggu. Saya kasih masukan aja. Dek, lebih baik lagunya jangan dibawakan begitu. Tapi Teh, soal banyak yang netizen yang bilang kalau misalkan dari Asila sendiri ini bisa jadi penyanyi karena ayahnya. Menurut Teteh gimana itu? Nama ayahnya doang nih, modal ayahnya seorang artis. Begitu ya. Ya tadi saya bilang kan Tuhan itu kan maha tahu, dia akan menurunkan lewat siapa. Tapi kalau anaknya tidak punya kemampuan, dia akan drop dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau anaknya punya kemampuan, mau belajar dan punya mental bagus, saya yakin dia akan lebih bagus daripada kemarin-kemarin. Kita sendiri lihat Asila itu ada bakat. Anaknya ya seperti apa sih Teh untuk
sebetulnya anaknya anak kecil yang senang bermain. Kalau tahu aslinya dia tuh anak kecil yang senang bermain dan lagi explore, pengen gini. Kadang-kadang kita arahin juga begitu di atas panggung ketemu sama audience, dia lupa kalau anak kecil kan gitu ya, mentalitinya masih, dan ya anak ibu kota pada umumnya free apa adanya gitu. Kalau dari daerah kan banyak yang apa ya namanya, aku malu. Kalau anak Jakarta lebih oke, udah biasa dengan segala macam ya. Mungkin dengan nama besar bapaknya dia merasa lebih santai. Nah ini kan proses belajar buat Asila, tapi menurut saya nggak fales, ya itu hanya proses. Kalau yang nggak bisa nyanyi itu yang fales dari A sampai ujung nyanyinya off tune, benar nggak sih? Coba jujur. Iya nggak sih? Dia nyanyi off tune nggak dari awal ke akhir? Enggak kan? Hanya soal ekspresi yang harus dipelajari karena usia, dan dia tumbuh dengan normally. Menurut saya anak sekarang gimana ya? Kalau anak sekarang itu kan apa adanya ya, dia mau ketawa, mau kayak Mahal ini kan kalau nyanyi ekspresif banget gitu. Tapi karena dia usianya sudah besar, dia bisa masuk ke dalam semua cerita ya. Asila perlu waktu untuk ke sisi seperti itu ya. Kalau kalian nggak sabar, akhirnya kalian akan kehilangan penyanyi-penyanyi besar. Ada yang ini bully, nanti muncul lagi siapa? Bully. Belum tentu lagu yang bagus itu dinyanyikan oleh si itu pun akan jadi besar. Kata Tuhan memang harus dia nyanyi. Contoh kata nih, lagu Coba Untuk Si Teh Rika kan booming banget ya. Semua bilang kenapa Teh nggak dinyanyiin sama Rika Ruslan? Kalau dinyanyiin sama aku nggak akan boom. Memang rizkinya kata Tuhan harus lewat Krisdayanti. Lagu Iwan Fals sayang. Sekarang mah Teh Rika nyanyi enak semua. Oi nyanyi, kalau dibawain sama Terika mungkin yang nonton sedikit. Jadi biarlah Tuhan yang bekerja. Netizen boleh ngasih masukan tapi sabar ya, jangan terlalu. Indonesia itu bangsa yang baik, ramah. Coba belajar mengungkapkan atau protes sesuatu dengan bahasa yang enak sehingga anaknya juga jadi ngerti. Kalau anaknya diginiin kan malah jadi nggak ngerti ya. Ada mau disampaikan buat teman-teman The Group dan manajemen pasca setelah ini ketegasan Teteh? Saya semua sudah sampaikan, pokoknya terus berkarya buat The Group, terus berkarya buat Rika Ruslan. Saya menghormati keputusan kalian untuk tidak satu panggung dengan saya lagi. Tolong hormati keputusan saya juga untuk tidak membawakan lagu saya. Terima kasih.